Mungkin karena tanah ini sering melihat kita berbagi. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang kakek dengan kehidupan yang sederhana. Bernama Kakek Rahman. Rumahnya kecil di pinggir desa, dan di belakang rumahnya terdapat kebun sayur yang tidak terlalu luas. Namun, walaupun hidup sederhana, ada satu hal yang membuat semua orang mengenalnya. Kakek Rahman sangat suka bersedekah. Permisi Bu Jainab. Assalamualaikum. Bu Jainab. Waalaikumsalam, Kek. Ini Bu, ambillah. Saya ada sedikit sayur dari kebun. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, Kek. Saya memang sangat membutuhkan ini. Semenjak suami saya meninggal, hidup saya dan anak saya jauh dari kata cukup. Ya sudah, tidak apa-apa. Semoga Allah segera melapangkan sempitmu. Baiklah Bu Jainab, saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Iya, Kek. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. أشهد أن لا إله إلا الله. Selamat pagi, Kek Rahman. Sudah di kebun aja ya, Pak? Selamat pagi juga Pak Jaya. Setiap pagi saya selalu begini Pak. Tanaman tidak bisa menunggu. Kalau kita rajin merawatnya, mereka juga akan memberi hasil yang baik. Hehehe. Kakek ini memang tidak pernah malas. Pantas saja kebun kakek ini selalu subur saya lihat. Mudah-mudahan kebun ini selalu menghasilkan hasil yang maksimal ya, Kek. Amin. Ya, begitulah Pak Jaya. Sehari saja tidak bekerja, tulang ini terasa pegal, Pak. Kakek bisa aja. Oh iya, Pak Jaya mau kemana? Duduk dulu di sini ngopi, Pak. Kita ngobrol-ngobrol dulu, mumpung masih pagi. Ini, Kek, saya mau ke ladang juga. Wah, kebetulan sekali. Saya belum ngopi juga, Kek. Boleh juga tuh. Ya sudah, ayo ngopi dulu. Baik, Kek. Ya, begitulah ceritanya Pak Jaya. Oh, jadi begitu ya, Kek. Ternyata kebun ini adalah peninggalan istri kakek. Iya Pak Jaya, benar sekali. Dia adalah seorang wanita yang pintar dan baik, yang selalu diam-diam menyisihkan uang untuk membeli sebidang tanah ini dari uang belanja yang selalu kakek berikan kepadanya. Hahaha. Iya, Kek. Zaman sekarang susah ya, Kek, cari wanita seperti itu. Kalau ada satu, saya juga mau, Kek. Semuanya tergantung kita bersikap dan saling percaya, Pak Jaya. Kek. Kakek memang luar biasa. Karena kopinya sudah habis, saya pamit dulu ya, Kek.
Ya, ya, ya. Terima kasih banyak ya, kek. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak Jaya. Setiap hari, kakek Rahman memanen sayuran dari kebunnya. Hasilnya memang tidak banyak, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan anehnya, setiap panen, kakek Rahman selalu menyisihkan sebagian hasil kebunnya, bukan untuk dijual, tetapi untuk diberikan kepada orang lain. Nanti, tarong-tarong ini akan saya sisihkan untuk dijual, dimakan, dan akan saya sedekahkan. Mudah-mudahan panen kali ini lebih banyak dari biasanya. Kek Rahman Abdi, mau kemana, nak? mau cari kerja kecil-kecilan, kek. Ibu belum masak karena tidak ada sayur atau apapun yang bisa dimasak di rumah. Loh, ayahmu di mana, nak? Ayah udah hampir seminggu sakit. Sakit lambungnya kambuh lagi, kek. Kalau begitu, tunggu sebentar ya, nak. Kakek pun mengambil beberapa terong, lalu memasukkannya ke dalam kantong untuk diberikan kepada Abdi. Ini, bawa pulang untuk ibumu, nak. Hah? Ini beneran untuk Abdi, kek? Iya, tentu saja, nak. Makanan akan terasa lebih enak kalau dimakan bersama keluarga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Kek Rahman. Semoga kebun Bapak ini selalu menghasilkan buah yang banyak ya, Pak. Amin. Alhamdulillah. Akhirnya aku, ibu dan ayah bisa makan. Iya, sama-sama, nak. Titip salam buat keluargamu. Semoga bapak kamu cepat sembuh ya, nak. Amin. Siap, Kek. Kalau gitu, Abdi pamit pulang dulu ya, Kek. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Kek Rahman. Assalamualaikum. Iya, nak. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Bu Mina, lihat itu. Kakek Rahman memberi lagi. Ya, begitulah, Bu. Padahal mah hasil kebunnya tidak seberapa. Yuk, kalau saya jadi kakek Rahman, semua sayur itu pasti saya jual. Kalau lumayan, dapat uang daripada dibagi-bagiin percuma. Iya atuh, Ibu. Saya juga heran. Kenapa dia tidak pernah takut kekurangan? Padahal mah kebunnya cuma seuprit. Malah dibagi-bagiin. Lah iyo, makanya itu saya bilang tadi. Tapi mungkin beliau tahu, Bu Sari, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan selagi kita mau berbagi mah, Allah akan melapangkan rezeki. Iya, Bu. Semoga Allah selalu melapangkan rezeki kakek itu ya. Amin. Semoga saja, Bu Sari. Mudah-mudahan mah kakek Rahman itu selalu sehat. Amin, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kek Rahman. Oh iya, boleh saya bertanya sesuatu, Kek? Tentu saja, Pak Jaya. Silahkan. Kakek sering sekali memberi orang lain. Apa kakek tidak takut suatu hari kakek sendiri kekurangan? Dulu saya juga pernah berpikir begitu, Pak Jaya. Tapi
Tapi apa, kek? Tapi saya belajar suatu hal. Rezeki tidak selalu datang dari apa yang kita simpan. Hah? Maksudnya gimana, kek? Terkadang rezeki itu justru datang dari apa yang kita bagikan, Pak Jaya. Percayalah. Ah, kakek ada-ada saja. Mana mungkin apa yang kita sudah berikan akan datang lagi. Kamu akan belajar seiring berjalan waktu. Beberapa bulan kemudian, musim kemarau panjang datang ke desa Sukadamai. Sawah mulai kering, tanaman banyak yang layu. Hasil panen para petani menurun drastis. Aduh, kalau begini terus, panen kali ini bisa gagal. Air juga semakin sedikit. Sangat sulit sekali hidup ini. Cuaca memang sedang sulit. Oh iya, sepertinya saya harus menyiram tanaman-tanaman ini. Meskipun cuaca dalam keadaan kering, saya tidak boleh putus asa. Bismillah, semoga dengan air ini tanaman-tanamanku bisa tumbuh subur kembali. Alhamdulillah, tanaman-tanamanku, kalian harus bertahan ya. Sedikit lagi pasti hujan datang. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum. Permisi. Apa ada orang di rumah? Waalaikumsalam. Sebentar. Ada Nek Siti. Ada apa, Nek? Apa ada yang bisa saya bantu? Maaf, saya mengganggu. Tidak apa-apa, Nek. Oh iya, Nek. Ada kabar apa? Begini, Kek. Saya dan cucu saya belum makan sejak kemarin. Sejak kemarau datang, saya tidak pernah lagi dipanggil bekerja ke ladang warga. Jadi saya tidak punya uang untuk membeli beras. Saya sudah meminjam beras ke sana ke sini. Tapi tidak ada satupun yang mau membantu saya. Apa saya boleh pinjam beras sama kakek? Persediaan makananku juga tinggal sedikit. Tapi Nenek Siti dan cucunya juga kasihan. Kek, kakek. Maaf, Nek. Tunggu sebentar. Saya ada sedikit makanan di dalam. Baiklah, Kek. Ini, Nek. Saya ada sayuran dan beras. Mungkin tidak banyak. Ya, semoga saja cukup ya, Nek. Alhamdulillah, Kek Rahman. Jika suatu saat saya sudah mendapatkan uang, pasti akan saya bayar. Sudahlah, Nek. Tidak usah terlalu difikirkan. Ambil saja. Terima kasih banyak, Kek. Semoga kebaikan kakek dibalas oleh Allah.
Amin. Sekali lagi, terima kasih ya, Kek. Kalau begitu, saya permisi. Cucu saya sudah menunggu dari tadi di rumah. Ya, ya. Silakan, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kek Rahman, di saat musim paceklik begini, kakek masih berbagi. Kasihan Nek Siti dan cucunya. Kalau kita menolong orang yang lapar, hati kita juga ikut kenyang, Pak Jaya. Kek, kakek sedari dulu memang tidak pernah berubah. Ya, begitulah Nak Jaya. Ayo mampir dulu. Hehehe, lain kali sajalah kek. Kebetulan saya mau meronda malam ini. Ya. Ya sudah kalau begitu. Hati-hati ya Pak Jaya. Baik kek, permisi kek, mari. Mari Pak Jaya. Beberapa minggu kemudian, setelah hujan turun, tanaman mulai tumbuh kembali. Namun, ada sesuatu yang mengejutkan. Kebun kakek Rahman tumbuh paling subur. Terongnya besar-besar, daunnya hijau segar. Luar biasa sekali, kek. Kebun kakek sangat subur. Alhamdulillah Pak Jaya. Kakek juga tidak mengira akan tumbuh sesubur ini setelah musim kemarau yang sangat panjang. Iya kek, ini di luar dugaan. Oh iya, bagaimana dengan kebunmu Pak Jaya? Musim panen kali ini rugi sepertinya kek, jauh dari harapan. Sabar ya Pak Jaya. Jangan pernah menyerah. Semoga diganti di musim panen berikutnya. Iya kek, amin. Halo, permisi. Apa benar ini kebun kakek Rahman? Iya, dengan saya sendiri. Emangnya ada apa? Begini. Kek, saya mau mencari sayuran segar untuk pasar kota. Wah, terong ini sangat bagus. Di musim kemarau jarang ada yang seperti ini, kek. Saya juga awalnya kaget. Saya mau borong dengan harga yang mahal. Gimana, kek? Hah? Apa ini serius? Sekarang semua sayur di pasar mahal, kek. Terong saja mencapai angka 15.000 per kilo. Hah? Ini benaran, Pak? Iya, harga sayur di pasar sangat mahal. Makanya saya langsung turun ke lapangan. Alhamdulillah. Hari itu, kakek Rahman mendapatkan uang yang cukup banyak. Terima kasih ya Pak Jaya sudah bantu kakek memanen semua terong-terong ini. Iya, sama-sama, kek. Ini ada sedikit bagianmu. Loh, kan saya membantu bukan kakek tawarkan. Hanya keinginan saya sendiri, kek. Sudahlah, tidak apa-apa. Kakek tahu kamu sekarang juga membutuhkan. Terima kasih banyak ya, kek. Kalau boleh tahu, apa rahasia kebun kakek ini, Kek Rahman? Sudah seperti resep makanan saja. Ada resep rahasia. Saya tidak punya rahasia khusus, Pak Jaya. Lalu, kenapa kebun kakek selalu berhasil? Mungkin karena tanah ini sering melihat kita berbagi. Sejak hari itu, kakek memberikan contoh yang sangat berharga kepada Jaya. Jaya dan warga desa mulai belajar dari kakek Rahman.
bahwa berbagi itu adalah hal yang sangat indah. Dan semua itu bermula dari seorang kakek sederhana yang percaya bahwa kebaikan sekecil apapun akan selalu kembali